Halo, nama saya Wahyu Suatun Hasana, NIM 11121210065. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara analisis lereng batuan dengan metode Finite Element Method atau FEM pada software Pestu. Jadi yang pertama kita buka dulu software Pestunya sama file soal pada Excel. Nah, yang pertama kita membuat project baru, kita klik file kemudian new. Nah, kemudian berikutnya kita akan memasukkan data yang ada pada file ke Pestu. Pertama kita klik boundaries dulu, kemudian add external, kemudian kita klik kanan dan pilih coordinate table. Nah, kita masukkan untuk material satunya. Dan kita klik OK, maka akan muncul tampilan lereng seperti ini. Berikutnya untuk memasukkan koordinat material untuk material 2, kita klik boundaries, kemudian klik add material, klik kanan dan pilih coordinate table. Dan klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik kanan, pilih done. Nah, berikutnya kita akan mendefinisikan tiap materialnya. Yang untuk material pertama udah terdefinisikan sebagai material 1. Sementara untuk material kedua belum ya. Jadi kita akan mendefinisikan material kedua sebagai material 2. Caranya kita klik, kemudian klik kanan, pilih assign material. Kita pilih yang material 2. Berikutnya kita akan masukkan parameter yang ada pada soal pada tiap materialnya di sini. Caranya gimana? Kita mulai dari material pertama, kita klik kanan, kemudian material properties, kemudian kita isi sesuaikan dengan data yang ada pada Excel. Material pertama, kita untuk namanya beri sesuai ini aja. Kemudian untuk initial elemen loading kita pilih yang field stress and body force. Untuk unit weight-nya kita ubah jadi sesuai pada soal 187. Untuk modul siangnya 6540, dan untuk Poisson ratio-nya kita ubah jadi 0,33. Nah, untuk kriteria keruntuhannya kita ubah jadi generalized Hooke Brown, tipenya plastis, dan kita klik open GSI calculator. Kita ubah sesuai datanya 40, 55, 9, 0,7. Nah, untuk ini kita unchecklist ya. Jadi computer rock mesh elastis modusnya kita unchecklist. Kemudian klik OK. Nah, untuk material 2-nya kita sesuaikan juga sesuai pada data yang ada di Excel. Ini sama, tipenya isotropik, unit weight-nya 0,0296, Poisson ratio 58, modulus siangnya 12.120. Ini jadi ini materialnya plastis 57, 64, 9. Nah,
udah sesuai sama yang ada pada soal, kemudian kita klik OK. Berikutnya kita pilih mesh, kemudian mesh setup, kita ulangi mesh setup. Nah, untuk tipe meshnya kita ubah menjadi uniform. Elemen type-nya kita pilih yang 6 node triangle, kemudian klik OK. Berikutnya kita klik mesh lagi, kita klik yang discretize and mesh. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita akan menghapus segitiga merah yang ada pada permukaan ini. Caranya kita klik displacement, kemudian kita klik free, kita select, kemudian kita klik enter, gitu seterusnya. Nah, jika sudah, kemudian kita akan pilih ke loading, kemudian field stress. Untuk tipenya kita pilih yang gravity, kemudian kita centang use actual ground surface, kemudian klik OK. Nah, berikutnya kita klik analisis, project setting. Untuk stress analisisnya, untuk maximum number of iteration kita ubah jadi 100. Kemudian strength reductionnya kita checklist, karena kita agar tahu berapa nilai strength reduction faktornya atau faktor keamanannya. Kemudian kita klik OK. Nah, berikutnya kita pilih analisis lagi, kita klik compute, kita save, kemudian klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai proses compute-nya, kemudian kita klik analisis, kita pilih interpret. Nah, maka akan terlihat hasil dari analisisnya. Kita pilih untuk select data to view, kita pilih yang total displacement. Dan itu kita tampilkan untuk konturnya. Klik ini, maka akan lihat bagaimana si lerengnya ketika mengalami keruntuhan. Kemudian klik display deformation vector untuk melihat arah dari pergerakan keruntuhannya. Nah, berdasarkan analisis ini didapatkan untuk nilai SRF atau faktor keamanannya itu 4,44. Nah, berdasarkan klasifikasi maka termasuk yang lereng kelas stabil, di mana kelongsoran tuh jarang terjadi. Nah, ini pada kondisi yang pertama atau kondisi normal sesuai soal. Kita akan save dulu, bisa di screenshot. Berikutnya kita akan membuat untuk yang kondisi kedua. Caranya balik ke page 2, kemudian kita akan mengubah menjadi kondisi yang kedua atau ketika ditambahkan tunnel di lerengnya. Pertama kita klik boundaries, kemudian kita klik add material. Nah, ini kita klik OK aja. Nah, kemudian kita klik kanan, kita pilih
circle, kita pilih untuk radiusnya 1,5, kemudian klik OK. Nah, kita letakkan untuk ininya pada tengah-tengah, di mana dia mencakup material 1 dan material 2-nya. Kita pilih di sini saja. Berikutnya kita definisikan juga untuk tunnelnya. Kita klik kanan, kemudian assign material, kita jadikan yang 0 atau excavate, karena kita akan menggali yang ini kan, buat jadiin tunnel. Yang ini juga. Nah, kemudian kita akan menambahkan untuk kondisi ketiga, yaitu penambahan support berupa bolt. Caranya kita klik support, kemudian tambahkan bolt pattern, kita klik yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, kita akan meletakkan si bolt pattern ini tuh pada setengah bagian yang bagian atas. Kita klik sini, kemudian klik kanan, klik flip angle, terus kita tarik ke kanan. Nah, udah. Kemudian berikutnya kita akan menghilangkan garis-garis yang sudah diberi bolt ini tadi dengan cara menambahkan liner. Tapi sebelumnya kita cek lagi untuk meshnya. Kita ke mesh setup, pastikan ini uniform dan ini 6 northern triangle, kemudian klik OK. Kemudian kita discretize and mesh. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, baru kita tambahkan untuk linernya. Kita ke support, terus klik add liner, kemudian klik OK. Nah, kita arahkan ke garis-garisnya ya. Kemudian jika sudah, kita klik kanan, pilih dan selection. Nah, maka akan muncul garis melengkung yang putus-putus seperti ini. Berikutnya kita akan ke analisis, project setting, kita atur lagi. Ini dari 100, strength reduction-nya kita centang dan klik OK. Berikutnya ke analisis dan kita klik compute, kita klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya ini selesai. Nah, jika compute-nya telah selesai, kita pilih ke analisis, kemudian kita pilih interpret. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita ganti select data to view-nya ke total displacement. Akan terlihat seperti ini. Dan kita tampilkan konturnya. Konturnya maka akan terlihat seperti ini jika terjadi keruntuhan. Kita tambahkan display deformation vector untuk melihat arah dari keruntuhannya. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Untuk
ini kita dapatkan critical SRF-nya tuh 4,23, yang mana sebelumnya itu mana sebelumnya 4,44, yang berarti dia faktor keamanannya turun tapi masih dalam keadaan stabil menurut klasifikasinya Bowles. Nah, ini untuk kondisi 2 dan 3 ketika sudah ditambahkan tunnel sama support berupa bolts. Nah, demikian uh, pengerjaan pada software PES2. Terima kasih.